Oke, kita bertemu kembali bersama tamu undangan podcast Cakap-Cakap Pro Sumut TV sama Haji Muhammad Nejar Juli alias Bro Manyak. Apa kabar Bro? Siap, sehat Bang. Waduh. Ngopi dulu. Ngopi bersama Tos. Els Coffee. Secangkir kopi penuh harapan. Amin. Bro Manyak lah panggilannya ya. Ya siap. Ya, kita bincang-bincang santai aja nih. Ini kalau Bro Manyak ini berarti orang lama ini. Orang lama. Yang manggil ini orang lama ini. Bro, kenapa kok bisa terjun ke politik? Bro, aku tahu dari singkat padat. Panjang ceritanya Bro, panjang. Panjang ya. Tapi secara singkat, memang dari kuliah tuh saya ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil ya. Di USU ya, USU. ya. Oke. Tahun 96 itu sampai 99 saya ketuanya. Jadi darah-darah Pergerakan lah ya, aktivis, politisi itu sudah menempel sejak kuliah. Iya, Bro betul. Aldes. Jadi 2003 saya tamat kuliah 2002. Saya maju sebagai ketua barisan pemuda PAN waktu itu. Iya, saya ingat PAN. 2003 sampai 2009. Ketika 2009 saya mencalonkan diri untuk DPR kota, gagal, belum berhasil. Kenallah sama seorang yang bernama Haji Muhammad Ali Umri SMKN. Oh iya, mantan petinggi Golkar, ketua umum Golkar. Ya, waktu itu beliau sedang membentuk sebuah organisasi massa bersama Pak Surya Paloh yang namanya Nasdem. Waktu itu Ormas masih Nasional Demokrat. Saya ikut bergabung dan akhirnya 2011 tanggal 11 November 2011 saya dipercayakanlah sebagai bendahara Sumatera Utara. Nasdem Sumatera Utara ya. Saya termasuk pendiri. 2014 alhamdulillah berhasil duduk DPR ya. Namun 2019 kena turbulensi politik dengan konstelasi yang begitu besar di partai tersebut. Saya harus tergusur demi pembangunan. Daripada mengalami kontraflow, saya mengalah. Dan ternyata kalau kata Matias Pele ini di dalam politik ini nggak ada istilah mati, yang ada itu mati untuk hidup kembali. Reinkarnasi lah ceritanya. Reinkarnasi. Oke. Datanglah seorang teman, sahabat lama, yang dulu juga sama pendiri partai yang tadi, menawarkan saya untuk menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara. Namun sebelum itu banyak tawaran-tawaran yang masuk juga sama saya. Ya, saya berpikir, saya tanya sama istri, saya tanya sama ibu. Mereka mendukung. Ya, bisa Bang Faris bayangkan itu ya di tengah-tengah kondisi COVID, mau mulai-mulainya COVID. Tak ada orang yang memegang partai politik pada waktu itu, namun dengan gagah berani saya mengatakan siap untuk memegang PSI Sumatera Utara. Ya akhirnya saya pegang. Butuh keberanian juga kayaknya ya pada masa-masa itu ya. Oh iya jelas. Kalau itu sekarang masa transisi setelah jadi anggota DPRD ya, kalau nggak salah ya, Sumut ya. Udah pensiun. Sudah setelah anggota DPRD Sumut ya. Pensiun. Jadi itulah dia. Ketika kita pensiun kan banyak yang PSI ini kan partai baru Bro. 2014 partai baru ikut pemilu. Kira-kira naluri politik Bro gimana lihat partai ini awalnya ketika berani memegang PSI ini? Saya melihat tokoh-tokoh Jakarta itu DPP pusat itu ya, ownernya ini kan Bang Jeffrey ini. Ya betul. Jeffrey Giovanni itu mantan anggota DPR dari Partai Golkar, pengusaha lah, mantan DPD RI, mantan calon gubernur Sumbar,
Ya, habis itu menantunya Pak Jaksa Agung Singgih waktu zaman Pak Soeharto, betul. ya kan. Dan domisilinya di Jakarta juga, di Singapura, tapi dengan perhatiannya kepada partai ini sangat luar biasa. Saya tengok lagi, lihat lagi Sis Grace Natali, ya, perempuan yang memang asal Bangka Belitung yang energik dan selalu lugas. Saya lihat lagi Bro Raja Juliantoni. Raja Juliantoni itu tokoh Muhammadiyah juga dulu, ya kan. Ada Giring lagi, ada Hajah Dea Tunggesti yang dulu pengacaranya siapa tuh yang waktu yang kasus bendahara Demokrat dulu tuh. Itulah si apa? Anas. Yang orang yang Muhammad apa gitu, siapa namanya si? Ya itulah pokoknya mereka itu kan orang-orang yang milenial ya, tetapi mau maju membangun negeri ini dengan penuh mimpi. Oh gitu ya. Ya. Dan banyak lagi tokoh-tokohnya seperti Setia Chandra, ada lagi Sis Danik, ada Isyana Bagus Oka, ada lagi Suci Mayangsari, Bang Andi, lain banyak lah. Artinya pindah dari partai lama ke partai baru ini bukan satu pilihan yang salah ya menurut Bro ya. Udah pilihan yang paling tepat ya di antara membangun karir politik ke depan ya. Karena pada saat itu kalkulasi politik saya melihat dengan kondisi 3.000 orang bacalek ataupun caleg yang ikut bertarung di pemilu legislatif 2019 dari 22.000 caleg se-Indonesia yang harus diisi. Ini PSI cuma 3.000. Sudah bisa menghasilkan 1,89%. Dengan kata lain 2,7 juta lebih kurang. Artinya saya menilai kalau orang-orang seperti saya ini masuk dengan bisa sedikitlah menyumbangkan pikiran saya, kemampuan saya dalam melakukan politik di Sumatera Utara, ini akan dahsyat ini. Ditambah lagi sekarang memang kami ini seluruh Indonesia ini udah nggak seperti dulu lagi, udah dahsyat semua. Ada Bro Alek di Kalimantan, mantan calon DPR RI yang gagal tapi dia berhasil. Ada Bro Adi Jerung di Bali. Pokoknya orangnya keren-keren lah sekarang. Udah mulai banyak perubahan saya lihat memang menuju tahun 2024 PSI sudah mulai banyak berbenah dan sudah menjadi partai yang salah satu incaran anak-anak muda saya lihat. Benar. Bro agak bergeser dikit. Sekarang kan banyak musim-musim menjelang tahun 2024. Caleg-caleg yang tadinya di partai lama loncat pagar nih ke partai-partai yang yang prospektif lah untuk karir politik mereka. Kalau Bro melihat itu seperti apa? Dari partai, Bro kan udah beberapa kali pindah partai. Kira-kira Bro kan sudah pernah mengalami pilihan-pilihan seperti itu normatif atau enggak? Wajar atau enggak dalam pilihan karir politik kita? Sebenarnya kan kalau kita tidak nyaman berada di rumah yang lama, kenapa kita harus bertahan untuk memperbaiki kondisi yang sedang terjadi ya. Kalau kita mau menunggu mungkin 5 tahun mendatang, mungkin 10 tahun belum tentu bisa terjadi perubahan yang baik lagi. Dan dengan melakukan terobosan politik kalau kita bilang kalau saya bilang itu terobosan politik sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Karena saya juga kalau dinilai mau dibilang politisi kutu loncat, yang menilai itu salah. Karena saya dari PAN dulu partai yang besar, saya pindah ke Nasdem yang belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya. Nah sekarang dari Nasdem saya pindah ke PSI yang juga harus membangun lagi ya sebenarnya. Membangun lagi. Betul. Ya. Jadi satu pilihan logis saja ya untuk prospek ke depan ya gitu ya. Di mana pilihan kita ada di situ dan nyaman ada di situ ya. Oke. PSI saya lihat belakangan kayak mirip-mirip PSI Jakarta juga, agak kritis sama pemerintah. Ini yang sur kita ya kan? Sur kita. Termasuk mengkritisi
multi years. Ini agak ngeri nih ya kan, udah sampai melakukan apa namanya class action ya kan, gugatan kepada gubernur ya kan, Edi Rahmayadi gitu. Dan ini mirip-mirip memang saya lihat ideologi PSI yang selalu mengutamakan apa namanya itu ya on the track lah kepada kebijakan publik ya kan gitu kan. Ya. Kemudian terakhir yang saya lihat juga mulai kritis terhadap dana bos ya yang belum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Nah, cerita dulu bro soal multi years ini sore kita ini dengar ya. Ya jadi sebenarnya memang ada yang beranggapan beberapa kawan-kawan, wah ini PSI Sumut nih ikut-ikutan cari panggung katanya cari panggung nih DKI nih. Ini perlu diklarifikasi nih. Sebenarnya panggung itu sudah tersedia, bukan kita cari-cari lagi kan gitu. Udah tinggal datang tinggal naik aja gitu tinggal naik panggung kita. Ya artinya begini, kami menilai kalau kami kan di PSI ini ya, kebetulan ada 5 orang lah mantan anggota DPR Provinsi Sumatera Utara. Oke, siap. Saya dari Nasdem. Muhri Fauzi dari Demokrat, Pak Tarsi Tompul dari Hanura, Reki Nelson Barus dari Gerindra, Dr. Horas Raja Gugut dari PDIP. Ya, betul, ya. Ini dengan ketua apa semua ini ya, senior semua ini ya, pemain-pemain lama semua ya. Ya kalau bisa dibilang memang tukang akrobatnya di DPR dulu kan gitu. Kan gitu dia. Vokalis penyanyi. Iya. Nah, ketika ada sebuah kejanggalan di dalam tatanan pemerintahan, sah-sah saja kita kritisi. Seperti multi years ini sebenarnya produk yang dipaksain oleh Kepala Dinas Bina Marga Bambang Pardede. Bisa saja gubernur menyadari ataupun nggak menyadari hal ini, tetapi dengan ambisi yang tidak memiliki latar belakang pemahaman administrasi pemerintahan, mereka paksakan ini. Sebagai contohnya, seharusnya kegiatan multi years ini dimasukkan ke dalam KUA PPAS dulu, kuasa umum anggaran, plafon penganggaran sementara. Ya. Ini dibawa ke DPR, dibahas sama DPR, di paripurna disahkan KUA PPAS itu dibahas di Banggar. Banggar membahas, mengirim ke komisi terkait yaitu komisi D mengenai infrastruktur. Begitu komisi D mengatakan yes, balik ke Banggar. Balik ke Banggar, balik ke paripurna, barulah ditandatangani nota kesepahaman apa yang diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ini nggak ada dilakukan itu bro. Dan prosedur itu terpotong kompas semua ya? Potong kompas semua, saya bisa katakan itu. Yang 500M tercatat di buku APBD itu tidak ada satu huruf pun yang mengatakan kegiatan tersebut multi years. Dan dalam pelaksanaannya saya bisa nyatakan tidak yang berada di dalam buku APBD itu yang sebagai kegiatan multi years. Itulah yang kami gugat. Jadi upaya hukum itu udah sampai mana kemarin PSI lakukan? Bersama siapa PSI kemarin? Sendiri aja? Iya. Lakukan sendiri ya, mendobrak ya? Kebijakan itu ya? Cuman karena memang kita bukan persoalan menang kalahnya persoalan menang kalahnya itu biarkan pengadilan yang memutuskan. Tetapi pemikiran kita itu harus kita cross action ke publik supaya jangan kita dianggap ini hanya ngecap aja, hanya berani nyinyir aja, PSI Sumut ini nyinyir katanya kan gitu ya kan. Tanpa ada bukti gini. Dan kami kalah itu bukan karena apa-apa bro. Kami kalah itu gara-gara apa kepentingan Nejar Juli menggugat kebijakan pemerintahan itu. Terlalu besar untuk kepentingan pribadi itu karena ini hanya cuma itu. Betul. Tapi udah mereka sekarang sudah melaksanakan dan sudah kacau balau serta babak belur juga. Bahkan cenderung sekarang mau minta kejaksaan untuk ikut membatalkannya. Saya rasa kejaksaan jangan terjebak dengan situasional ini. Biarkan aja proses hukum, nanti temuan BPK atas progres dan uang-uang yang sudah dipergunakan menjadi LHP BPK diteruskan ke polisi dan kejaksaan, barulah kejaksaan yang meneruskan. Tapi dalam konteks ini yang saya lihat memang ternyata PSI itu banyak disupport oleh elemen publik ya. Artinya PSI itu
bisa tampil beda, kemudian untuk bisa apa namanya itu mengoyak kesunyian di DPRD gitu. Harusnya kan anggota DPRD yang bersuara gitu. Harusnya kan. Nah, cuman PSI rupanya dari luar melihat ini, mengamati dan kemudian ikut melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini ya gitu ya. Terkadang saya sedih juga melihat kawan-kawan di DPR itu, kenapa mereka cuma datang diam duduk saja dan titik-titik di belakangnya itu. Ya artinya hal ini kan sudah jelas-jelas mereka sendiri yang memahami kondisi dan situasional itu, nggak mau bersuara. Ya kan? Saya punya bukti kok dalam setiap rapat Banggar di Bamuskan itu tidak ada judul satu Bamus pun yang menyatakan bahwasanya akan dibahas multi years itu. Tiba-tiba muncul, tapi kawan-kawan menikmatinya dengan kesunyian, dengan diamnya mereka. Kan gitu. Ya ini kadang-kadang why? Ada apa? Tanda tanya besar ini. Tapi dalam titik ini PSI sudah berhasil lah mengedukasi publik kan, artinya sudah memberikan apa namanya itu enlightenment lah ya, pencerahan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang harus didobrak ya kan, harus dilawan gitu ya. Banyak, sebenarnya banyak, banyak sekali. Tapi ya tunggulah PSI 2024 nanti hadir orang-orangnya di parlemen. Akan kita briefing kader-kader solidaritas yang tampil nanti. Secara keseluruhan, apa kritik Anda terhadap pemerintah? Pemerintahan Edi Rahmayadi dan IJ. Apa kira-kira? Ya pertama 2,7 lah. 2,7 udah pasti itu. Salah itu ya. Pasti. Terus yang kedua ya sport center lah. Kita bilang ya yang pembatalan SK pertanahan yang kemarin SK 10-nya itu ya. Ya yang ketiga bilanglah dana BOS yang 1,5 triliun hat-trick temuan BPKRI. Dalam hal ini PSI menyuarakan save kepala sekolah. Kepala sekolah harus diselamatkan ya. Jangan sampai terjadi proses-proses hukum sama kepala sekolah ya. Dan yang keempat juga ya dengan orang yang meninggal dilantik, orang yang pensiun dilantik. Yang terakhir itu ya, agak hot isunya. Orang yang OTT dilantik, bahkan dalam beberapa hari ini orang yang sudah dilantik di Dinas Kominfo dilantik lagi dalam waktu 2 hari 3 hari ke depan gitu. Ya habis itu kritik juga sama Bro Edi. Ya beliau kejam juga menampar orang pelatih biliar di muka umum walaupun cuma cubit-cubit sayang katanya. Tetapi kita kan merendahkan martabat orang, menjatuhkan martabat orang di muka umum ya kan. Ya janganlah kita seperti itu ya kan. Namanya pemimpin itu kan harus menjadi bijaksana ya kan. Sebentar lagi tahun 2024 mungkin suksesi. Kira-kira dalam pikiran PSI ini seperti apa sosok untuk memimpin Sumatera Utara ke depan? Nah, ini semacam challenge nih sama PSI. Seperti apa kira-kira? Kira-kira saja. Kalau saya, ya saya nggak ada kira-kira, langsung aja. Langsung tembak bro. Sosok seorang wakil gubernur itu layak dicalonkan hari ini. Sosok seorang wakil gubernur yang hari ini menjabat sebagai wakil gubernur Sumatera Utara layak dicalonkan sebagai pemerintahan gubernur berikutnya. Karena apa? Ya, beliau itu maju bukan menggunakan uang APBD. Ya artinya mumpuni. Artinya mempunyai kemampuan dan kapabilitas ya dalam menjadi seorang tokoh muda ya. Yang menjabat di gubernuran. Hari ini kan trennya tokoh muda semua. Ya, tokoh muda ya. Kan gitu. Yang dicintai generasi milenial ya. Ya, betul. Beliau tokoh punya partai. Bukan harus membeli partai. Dan kalau PSI ada kursi, saya siap memberikan partai ini sama beliau. Sedap. Ya kan? Tanpa ada tawar menawar apa-apa saya berikan.
Kalau memang harus saya menjadi wakilnya, saya siap. Siap. Curcol. Ini yang sedap, ya kan, ya? Curcol. Boleh dong curcol. Boleh dong punya cita-cita. Iya, boleh lah. Nah, masa nggak boleh kita curcol? Namanya milenial. Kita aminkan nanti PSI menang besar ya kan di. Ya sempat 8 kursi nggak, ya? masa saya nggak boleh jualan? Ya, kan? Okay. Atau 5 kursi masa saya nggak boleh jualan? Boleh dong saya jualan. Iya lah, boleh lah ya kan. Ini partai besar ini bro. Kecuali cuma 1-2 kursi, kita malu pun mau jualan. Tapi kalau 5 kursi 1 fraksi, iya. apa salahnya kita buka gede? Ini 1 fraksi nih ya ceritanya. Minimal 1 fraksi. Okay. Berarti target 2024 1 fraksi ya Sumatera Utara. Minimal. Ya? Oke. Terakhir ini bro. Siap. Ada nggak cuan dalam Bacalek? Maksud cuannya macam mana nih? Ya cuan-cuan lah dalam Bacalek, ada nggak gitu kira-kira? Untuk PSI seperti apa? PSI nggak kenal mahar. Oh, nggak kenal mahar juga ya? Oh iya. Tetapi tidak bisa kita kesampingkan manakala dana solidaritas itu dibutuhkan. Kalau mahar itu kan mungkin dia ditetapkan, ditentukan, dan mahar itu juga untuk orang menikah ya kan. Tetapi kalau dana solidaritas dalam pergerakan itu sah-sah saja. Seperti contoh misalnya kita mau melakukan hari ini bulan Ramadan, kita membutuhkan sebulan penuh dalam melakukan eksplorasi tentang PSI ini tengah-tengah masyarakat, buka puasa bersama, ini takjil, sumbangan lah. Betul. Mana mungkin Nejar Juli sanggup untuk membiayai itu semua. Tetapi ya kita minta partisipasi semua caleg bantulah kami gini, bantulah kita nih bro, dana solidaritas untuk mengangkat elektabilitas partai. Tetapi kalau kita tetapkan untuk nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian, itu enggak. Cuman dalam setiap pergerakan kayak kemarin tahun baru kita mengadakan Natal bersama ya kan, di aulanya Katolik di Jalan Gaperta itu. Di Jalan Raya Murug ya? Enggak, Gaperta. Oh, Gaperta. Yang yayasan. Oh, yang Helvetia. Di situ. Ya kita sum-sum lah, semua kader, semua bacalek, ya kan. Tek-tekan lah kalau bahasa gaulnya. Itulah. Tapi patungan lah ya ceritanya. Patungan lah. Karena ya tanpa ada supporting kader, macam mana partai ini mau besar? Betul. Karena besar pun datang dari kader ya. Dan coba tak ada satu orang pun politisi di Indonesia ini yang mampu menghidupi partainya. Iya. Tetap harus supporting kader. Itulah maka ditempatkan kader-kader yang potensial di dalamnya untuk ikut membesarkan partai ya. Partai pun ikut membesarkan mereka ya kan. Jadi ada feedbacknya ya. Simbiosis mutualisme. Terima kasih banyak Bro Manya atas waktunya. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri acara cakap-cakap Prosumo TV ini. Kita doakan, kita aminkan 1 fraksi di PSI dan sukses untuk Bro Manya bersama PSI-nya. Thank you Bro Manya. Nejar Juli menuju DPR RI.